Bismillahirrahmanirrahim. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bahagianya pada pagi hari ini yang penuh dengan semangat ini, Allah perkenankan kita kembali untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Bagaimana Bapak Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat terus ya Bapak Ustaz. Alhamdulillah, harus kita. Luar biasa. Bagaimana ibu-ibu para jemaah sekalian? Apa kabarnya? Alhamdulillah, putih-putih sama dengan kostumnya Bapak Ustaz, melambangkan dengan kesemangatan ya ibu-ibu ya, pagi-pagi, subuh-subuh udah ada di sini. Dan semoga pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz kita akan memberikan materi tentang tema muraqabah. Muraqabah ini kita tuh selalu diawasi ya Pak Ustadz sama Allah. Kita tuh ngambil cabai satu di pasar aja tuh bisa diawasi Bu. Emang tukang pasarnya nggak ngeliat ya, tapi ada Allah yang selalu melihat, yang selalu mengawasi kita. Dan untuk terdalamnya lagi, insya Allah kita akan simak bersama-sama tentang tema pada pagi hari ini, muraqabah bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'da. Para pemirsa Sinpo TV yang di rumah dan juga dimanapun berada, dan yang hadir pada pagi ini, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Muhajirin dari Bekasi, semoga kita semua selalu diberkahi, diberi sehat afiat, panjang umur untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema pagi ini adalah muraqabah. Mungkin bagi sebagian kita bahasa muraqabah ini masih asing. Tapi kalau sekarang tinggal tanya Mbah Google beres ya. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah menanamkan rasa dalam diri kita ini bahwa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, pengawasan Allah melalui 2 malaikatnya gak pernah libur. Tadi dibacakan oleh qari'ah kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata pun, tidak ada secuil dari perbuatan kita ini yang terlewatkan dari catatan 2 malaikat Allah, raqib dan atid. Kalau sudah tadi bilang biar ngambil cabai, aduh, nanti catatannya ada. Ngambil daun jeruk buat bumbu yang cuma selembar, ada catatannya. Biar ibu ngumpet-ngumpet, ada catatannya.
Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun perbuatan kita walaupun kecil yang terlewatkan dari catatan malaikat Allah raqib dan atid. Ini kamera CCTV tercanggih made in Allah. Kalau buatan manusia masih bisa error, memori penuh udah nggak bisa. Tapi ini memori yang dibikin oleh Allah super canggih untuk mencatat catatan amal orang seluruh dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai Adam Malik, Adam Jordan, sampai Adam siapa lagi, terus nggak bakalan habis, terus aja. Nah, muraqabah ini adalah merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah loh. Maka pesan Rasulullah kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah pada Allah, merasalah selalu diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Nah, banyak di antara kita ini kayak dekat kalau Allah kalau lagi ngaji begini. Kalau lagi ngaji begini kayaknya solihah. Bukan hanya solehah, kalau solihah. Lah kadang begitu nyuci di rumah, di celana laki ada ketinggalan duit 300.000. Itu dilaporin ke suami apa dikantongin? Raqib atid nyatet. Nah, iya. Bilangnya rezeki anak soleh. Ini dicatat oleh Allah. Dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, dicatat oleh Allah. Cuma sekarang akhir-akhir ini kalau bahasa bercandaan saya, raqib atid kayaknya kerjaannya mulai tergeser. Seiring dengan banyaknya orang punya HP, raqib atid mulai tergeser. Nah, alhamdulillah hari ini ngaji adem. Adem, ruangan ada AC-nya. Malam-malam alhamdulillah bisa tahajud. Raqib atid, aduh saya mau catat keduluan. Apakah nggak boleh? Ya boleh aja kalau itu untuk memotivasi orang lain, untuk mengajak orang. Tapi kalau niatnya, nih loh saya tahajud loh, bukan hanya bukan sekarang ya, kita ini terkadang di kesempatan lain saya pernah bilang, kita ini kadang masih mental kuli. Ya, kalau diawasi semangat, nggak diawasi ya lemas, melehoy. Ya, kalau bahasanya kan idoi melehoy. Nah, makanya kalau kita ini selalu muraqabah itu selalu, loh Allah ngawasi loh, sehingga kita mau ngambil daun jeruk, nggak jadi. Ya jadi diizin dulu Bang, minta daun jeruk ya udah Bu ambil. Muraqabah ada catatan, cuman kan izin. Pulang dari sini ada jambu, ada mangga pinggir jalan. Muraqabah ada loh. Mungkin CCTV nggak ada, tapi kan CCTV yang made in Allah yang bernama raqib dan atid terus berjalan. Nah ini kalau kita bisa terapkan dalam diri kita, insya Allah dimanapun dan kapanpun kita kalau mau melakukan pelanggaran, kita akan ada remnya. Oh gak jadi, wong raqib atid nyatet, nemu yang katanya dalam tanda kutip nemu duit yang 300.000 tadi, raqib atid nyatet. Lah iya, lah kalau nggak dicatat Bang, wis raqib atid nyatet kanan kiri nyatet. Ketika ibu ngaji itu CCTV yang maha komplit tadi nyatet, kelihatan dari rumah ngaji, begitu nyampe ke tempat ngajian main HP. Ada yang ngantuk di pojokan. Begitu ngaji dimulai malah baca bismillahirrahmanirrahim wa bismika. Monggo dilanjut Bunda. Baik, kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baik pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu sebentar. Tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio. Tetap di sini masih bersama kami di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah, sesi kedua
kedua ini kita tanya jawab ya Bapak Ustadz ya. Ibu-ibu barangkali ada yang punya pertanyaan, boleh silakan dipertanyakan langsung ke Bapak Ustadz, dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap menjawab ya Bapak Ustadz ya. Oke, siap. Ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Iya silakan, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Bekasi, mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita melatih sifat muraqabah dalam diri kita? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dijawab ya Bu sama Pak Ustadz. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suntina dari Villa Mahkota Indah, Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, kenapa masih banyak orang rajin ibadah tapi masih rajin bermaksiat? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Insya Allah akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Kepada Bapak silahkan Pak dijawab. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana melatih sifat muraqabah? Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga para pemirsa Sinfo TV dimanapun berada, bagaimana caranya kita melatih agar dalam diri ini tertanam sifat muraqabah? Yaitu dengan cara melatih hati kita. Melatih hati kita, terus mengingatkan hati kita, mengingatkan badan kita, mengingatkan diri kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan-aturan dan ada pengawasan. Dan pengawasan itulah yang disebut dengan muraqabah itu. Bahwa kalau orang kadang terlepas dari pengawasan, maka ia akan bertindak semaunya, akan berbuat semaunya. Tapi kalau terus kelatih, ya Allah, saya ini dilihat oleh Allah dengan 2 malaikat raqib atid. Paling tidak kita tanamkan dalam diri kita bahwa perbuatan kita saat ini memang gak ada yang tahu. Teman-teman gak ada yang tahu, keluarga, suami, anak-anak gak ada yang tahu. Tapi nanti di yaumul akhir bahwa perbuatan kita ini akan ditayangkan dalam layar besar dan semua orang akan nonton. Misal di masyarakat perumahan ini ada gosip yang berkembang yang gak bagus. Dicari, ditelusuri, nggak tahu itu sumbernya asal dari mana. Akhirnya sampai timbul fitnah yang luar biasa. Tetapi nanti begitu ditampilkan dalam layar besar, siapa yang pertama kali menimbulkan fitnah ini akan terlihat. Oh, ternyata ibu yang pakai kerudung. Ini sumbernya. Akhirnya kelihatan. Maka kalau itu bisa tertanam, insya Allah kita akan ketika akan melakukan pelanggaran ada remnya. Yang pertama. Yang kedua, rajin ibadah, rajin maksiat Bu ya. Kalau istilah orang seberang sono STMJ, sholat terus maksiat jalan, ngaji rajin gibah yo. Tapi ibu-ibu sini insya Allah enggak lah ya Mbak. Sekarang nggak tahu kalau nanti selesai ngaji, insya Allah enggak lah ya. Nggak kelihatan solehahnya kelihatan. Orang ibadahnya tekun tapi maksiat juga tekun karena memang muraqabahnya belum masuk dalam dirinya. Ia merasa diawasi oleh Allah itu ya hanya ketika di masjid aja. Maka banyak kasus berangkat bawa sendal jepit, pulang bawa. Nah, iya. Karena merasa kayaknya pengawasan Allah itu hanya ada di dalam ruangan masjid ini, sehingga orang kalau mau maksiat di masjid. Ketika di luar bebas. Memang raqib atid adanya cuma di masjid doang. Enggak, dimanapun ada, di pos gerdu juga ada. Pagi-pagi yang ibu pada ngumpul di tukang sayur, raqib atid cuma nongkrong di situ. Ayo, siapa yang gibah? Dimulai, siapa yang dimulai?
kita ini sering melakukan pelanggaran, maksiat, tapi ibadah ya rajin karena tadi muraqabah itu belum ada di sini. Merasa diawasi oleh Allah itu belum ada. Padahal hadis yang saya sampaikan di awal tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Merasalah diawasi oleh Allah dimanapun engkau berada. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di majelis taklim, bukan hanya Anda ketika berada di depan ada ketua majelis taklim. Ada ketua. Ustaz mah bisa apa? Ustaz mah bisa ya sama kayak ibu-ibu juga. Tapi kalau pengawasan itu ada dalam diri kita, insya Allah mau maksiat gak jadi. Apalagi ibadahnya tekun. Orang yang ibadahnya benar, insya Allah jauh dari maksiat. Innas sholata tanha anil fahsya'i. Orang yang sholatnya benar, maka ia akan jauh dari perilaku maksiat. Tapi kalau kalau maksiatnya tetap tekun, maka perlu dipertanyakan sholatnya sudah benar apa belum. Maka ibadah kita ini akan terlihat hasilnya dari perilaku sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Monggo lanjut. Iya, kita istirahat dulu ya Pak Ustaz. Baik pemirsa Sinfo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu sebentar. Tetap di sini di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Terima kasih pemirsa Sinfo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap bersama kami di acara Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ustadz bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga seluruh pemirsa Sinfo TV di rumah dan juga dimanapun berada. Sebagai penutup dari kegiatan kita pagi ini tentang muraqabah, yaitu bahwa muraqabah itu adalah salah satu cara kita untuk mengerem, untuk mengendalikan perilaku kita yang kadang di luar kontrol. Bahwa segala yang kita lakukan sekecil apapun akan ada catatannya dan sekecil apapun akan ada balasannya. Ibu-ibu saya yakin hafal dengan ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin. Siapapun yang melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, mungkin tidak diapresiasi orang, kebaikan kita tidak ada yang menilai, tetapi tetap dinilai oleh Allah dan dua malaikatnya, Raqib dan Atid. Misalnya ibu berangkat dari rumah mau ke pasar mau ngaji, di situ ada paku, ibu ambil. Ini kalau paku kena ban sekolah, sepeda anak-anak sekolah kasihan. Nanti sekolahnya terlambat. Kalau kena motor bapak-bapak yang mau berangkat kerja kasihan. Ibu ambil. Ini kelihatannya kecil, remeh, tetapi bisa jadi itu mungkin yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Walaupun itu kelihatannya remeh, kecil. Atau mungkin kita mendoakan walaupun tidak langsung ngadep kulon dengan angkat tangan, enggak. Misalnya kita lagi jalan, melihat ada, mohon maaf, tukang ojol atau apa motornya mogok, lagi didorong. Ya Allah, kasihan orangnya. Untuk anak istrinya, untuk keluarganya, lah kok misalnya kasihan kalau seperti kita doakan, ya Allah semoga diberikan kemudahan. Maka kita doakan walaupun itu kelihatannya kecil, tapi doa ini bisa jadi itu yang diijabah oleh Allah. Tapi juga wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan kalau itu keburukan, juga ada catatannya. Walaupun keburukan kita nggak ada yang tahu, CCTV yang dipasang oleh pengurus wilayah nggak melihat, nggak mantau, tapi Raqib dan Atid mantau. Maka agar muraqabah ini masuk ke dalam diri kita,
kita resapi ayat ini bahwa wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan kita akan ada balasannya, dan sekecil apapun keburukan kita juga ada balasannya. Dan juga muraqabah ini mungkin waktu tema sebelumnya tentang kita membahas dinamika iman. Muraqabah ini salah satu cara untuk menjaga konsistensi iman, untuk menjaga agar iman kita ini tetap stabil, yaitu dengan merasa selalu diawasi oleh Allah, untuk menyegarkan ingatan kita yang dulu waktu kita ngaji dinamika iman, untuk menjaga dinamika atau konsistensi iman. Salah satunya diantaranya muahadah atau mengingat kita perjanjian kita dengan Allah, sumpah kita dengan Allah. Dan kemudian yang kedua diantaranya ya dengan muraqabah ini, yaitu kita selalu merasa diawasi oleh Allah. CCTV Allah yang bernama, yang bermerek Raqib dan Atid, dimanapun, bersama siapapun, kapanpun, gak pernah istirahat. Memori gak pernah penuh, akan selalu nyatet, dan nanti akan ditampilkan. Dan ketika ditampilkan itu kita tidak bisa menyanggah sama sekali, karena saat itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Surat apa Bu? Hafal ya. Kalau ayat saya gak bakalan nanya, paling juga ketawa kalau ditanya. Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut kita ini dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki ini akan jadi saksi bima kanu, dari semua apa yang kita lakukan. Semuanya akan dimintakan pertanggung. Ayatnya itu udah hafal jauh. Apa? Summa latus'alunna yauma idzin. Ini adalah nikmat, ini nikmat seluruh tubuh ini nikmat, dan nikmat ini kita gunakan untuk apa? Semuanya ada pertanggung jawabannya. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinfo TV, dengan terus memantapkan muraqabah ini, insya Allah, kalau itu bisa ada dalam diri kita, insya Allah kamera CCTV yang dipasang oleh pengurus wilayah nggak begitu kepakai, karena kita udah punya CCTV langsung yang mereknya Raqib dan Atid, produk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terus terkontrol dalam perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.